Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Ketemu lagi cangkruan tegur sapa antar hati manusia, ngobrol santai tapi moga-moga manfaatnya gitu ya. Amin. Kita akan ngobrol soal ini teman tuh. Sebenarnya masalah ini masalah basi, masalah lama, masalah yang tidak akan berhenti dan masalah yang tidak akan habis sampai kiamat nanti. Ya, karena ini sudah bagian dari hukum dari sunatullah ya, masalah bid'ah. Dulu saya sudah pernah buat film tentang bid'ah. Tidak tahu sudah diblokir itu YouTube-nya itu. Ini berkaitan dengan teman-teman yang di Jawa Timur yang minta refleksi pikiranku masalah kemarin yang ada salah satu ustadz yang ceramahnya dibubarkan di masjid di daerah Sidoarjo. Nah, konon kabarnya ustadznya ini ustadz Wahabi, konon kabarnya. Walaupun dalam setiap kajiannya beliau tidak mau disebut Wahabi, bahkan beliau merasa itu fitnah. Sebenarnya nggak ada Wahabi itu di Indonesia, itu nggak ada Wahabi gitu katanya gitu kan. Oke. Jadi gini teman, masalah pengajian yang dibubarkan di Gedangan itu saya tarik kesimpulan begini aja lah. Di dunia ini kan gak ada hukum yang sempurna. Di dunia ini kan gak ada manusia yang sempurna. Bisa saja bansernya yang salah, bisa saja bansernya yang benar, bisa saja ustadznya yang salah, bisa saja ustadznya yang benar. Kan sama-sama begitu ya. Jadi kita netral saja lah. Secara syariat mungkin bansernya salah, yang membubarkan pengajian. Secara hakikat mungkin bansernya punya hujah, bansernya punya alasan. Secara syariat, ustadz yang sedang ceramah itu kan memang kadang-kadang kontroversi ya kajian-kajiannya, walaupun nggak mau disebut Wahabi. Yang suka bid'ahkan orang itu loh. Ya, dengan kalau ngomong hadis, teman ngomong syariat, ada ribuan hadis soal bid'ah ini. Bukan hanya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu masuk neraka. Bukan hanya itu, Bukhari Muslim juga banyak yang membahas masalah itu. Barang siapa melakukan amalan baru maka amalannya tertolak, dijamin masuk neraka, kan? Bisa dicari di Bukhari Muslim halaman nomor 2697 ya, atau 1718. Banyak. Saya nggak akan bahas itu, saya nggak akan bahas terlalu fikih-fikih. Kita blogosutuan ya, kayak biasanya itulah. Sebenarnya asik juga sih bahas masalah bid'ah ini untuk teman-teman yang masih belajar agama, masih teman-teman yang masih nul putul. Bid'ah itu apa? Hati-hati teman, hati-hati. Anda boleh takjub, Anda boleh takdim, Anda boleh menyerap ilmu dari semua ustadz dengan berbagai macam konsep dan casing. Anda boleh serap, saranku ini ya. Mau berjenggot, mau jidatnya hitam, mau celananya cingkrang, mau ngaku ahli sunnah, ngaku ahli surga, mau yang pakai belangkon, mau yang rambutnya gondrong, ya kan? Mau yang macak pendekar, mau yang macak sunnah, salafi. Anda dengarkan itu semua teman, boleh. Tapi saranku, pesanku, harus ada filter di dalam imajinasimu, di dalam pikiranmu. Harus ada filter. Yang mampu kamu cerna, yang mampu engkau loading, dicerna. Yang tidak mampu letakkan. Enggak semua harus ditaklid buta. Enggak ada di dunia ini kebenaran sejati. Bid'ah itu apa sih Gus? Menurut bahasanya Gus Nur, menurut bahasamu itu bid'ah itu apa? Gitu kan? Kalau dikembalikan ke hadis, ke syar'i, ke syariat, ke pakem, ke mahdho, bid'ah itu secara maknawi sesuatu yang baru di dalam beragama, sesuatu yang baru yang tidak pernah Rasulullah melakukannya, yang tidak pernah Rasulullah memberikan tuntunannya, yang tidak pernah Rasulullah menyuruh, yang tidak pernah ada dalilnya. Itu namanya bid'ah.
Nah, cuman ada orang yang arif, yang bijak, ada ulama-ulama yang arif bahwa nggak semuanya bid'ah itu sesat. Tapi ada sebagian golongan yang semua bid'ah sesat, nggak bisa ditawar, saklek, harga mati, semua bid'ah sesat dan sesat itu masuk neraka. Begitu. Nah, menurutku yo, tak encerno otakmu yo. Delok nrungokno teman, lek cocok digawe, nggak cocok ojo. Gini loh saudaraku. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lepono se. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku. Dan masih banyak ayat-ayat yang sejenis. Artinya apa? Artinya ini loh, kita ini memang diciptakan sama Allah itu tujuannya hanya satu, ibadah. Tak ulang, kita ini diciptakan sama Allah tujuannya memang satu, ibadah. Tapi dengarkan teman, cernaan yo lek masuk gawin yo. Jadi gini, ayat ini kalau kita kembangkan secara kearifan lokal, secara budi pekerti, secara ilmu yang tinggi, mantek, balagho, macam-macam uslub ya. Berarti semua aktivitas manusia dari merem mata sampai melek mata itu nilainya ibadah. Cetok? Semua aktivitas manusia dari merem sampai melek itu ibadah. Nah, ibadah itu sendiri, hukum Islam itu sendiri kan menjadi beberapa bagian. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada halal, ada mubah, ada makruh, ada fardu kifayah, ada fardu ain, ada mahdhah, ada muamalah. Kan banyak teman, banyak ranahnya itu. Gak bisa hukum Islam dicekel-cekel, ditelan. Gak bisa saudaraku. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita ini diciptakan sama Allah itu memang untuk ibadah. Ibadah terbagi menjadi beberapa bagian. Biar dirimu gak ruwet, tak kasih bahasa yang sederhana ya. Contohnya dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah sunnah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah muamalah. Terima. Faham? Ini maksudnya. Makan itu ibadah apa bukan? Ayo aku tanya, makan itu ibadah apa bukan menurutmu? Kalau menurutku makan itu ibadah. Makan itu ibadah. Kalau engkau tidak makan, engkau akan sakit. Kalau engkau tidak makan, akan ada error ekosistem belief sistemmu, pencernaanmu, semuanya akan rusak. Kalau engkau tidak makan, ada yang error di dalam dirimu. Kecerdasanmu turun, kesehatanmu turun, imunisasi kekebalan tubuhmu turun, semuanya turun. Setuju gak? Makan itu ibadah. Oke, BAB, buang air besar. Buang air besar itu menurutmu ibadah apa bukan? Nah, menurutku ibadah. Pokoknya semuanya ibadah. Kalau ada orang tidak BAB, berarti dia tidak melakukan ibadah. Dia tidak melakukan sunatullahnya. Berarti dia akan sakit, dia akan celaka. Sampai di sini setuju? Oke, kentut ibadah apa bukan? Menurutku ibadah. Kalau sampai orang nggak kentut, diempet itu kentut, yo rasakno kembung metemu. Tidur ibadah bukan? Tidur, sleep, ibadah bukan? Kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Lah menurutku tidur itu ibadah. Ibadah. Kalau kamu nggak tidur maka ya engkau menyelewengkan hak mata, engkau dosa.
Ayo kembangno rek, kembangno. Turu ibadah, micek ibadah, maem ibadah, dahar ibadah, badok ibadah, nyekek ibadah, jeglak ibadah, ngising ibadah, BAB ibadah, buang air besar ibadah, ataih ibadah, abera ibadah, ngentut ibadah, kentok ibadah, apa maneh? Semua ibadah. Becak ibadah, ngojek ibadah, nyupir ibadah, ke kantor ibadah, nyalek jadi gubernur ibadah, kabeh ibadah. Setuju nggak awakmu sampai di sini? Itu boleh walaupun Rasulullah nggak pernah melakukannya, walaupun Rasulullah nggak pernah memberikan hadis dan dalilnya, walaupun BAB-mu nggak sama dengan Rasulullah, walaupun cara makanmu nggak sama dengan Rasulullah, walaupun cara kerjamu nggak seperti Rasulullah, nggak apa-apa, itu juga ibadah. Dan itu bid'ah. Rasulullah kalau makan gini kakinya, pakai 3 jari. Banyak riwayat mengatakan kalau makan gini. Ini ibadahnya Rasulullah di maam. Lah kalau kamu makan bagaimana? Pakai garpu, pakai sumpit, pakai sendok, pakai pisau, nggak piring. Nggak podo sama Rasulullah itu. Rasulullah kalau tidur bagaimana? Rasulullah kalau jalan bagaimana? Kerjanya Rasulullah apa? Itu ibadah semua loh. Kembang nore. Ada ibadah yang pakem, mahdoh, Al-Quran dan hadis, nas, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dirubah-rubah. Sholat, ya, haji, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ana dhewe tuntunane hajiku ngene, rukun hajiku ngene, miqat mari ngono wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, jumrah, tawaf, sa'i ku ngene. Ojo mbok robah, kudu nang Mekah, ojo haji nang Iran. Salat aqimis shalah, salate ku kudu ngene. Ana tuntunane dhewe wis lek takbir ngene. Yo, lek rukuk ngono, lek sujud ngono, lek lah di situ enggak boleh ada bid'ah. Itu pun masih ada variabel, banyak ulama beda pendapat. Ono sing ini, 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 ono sing mlungker, ono sing kenceng. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ku ngene. Ono dhewe. Lah jadi kembali ke bid'ah yo, kembali ke ustaz-ustaz yang saiki kullu bid'atin dhalalah. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Dhalalatin finnar. Kabeh bid'ah sesat dan semua sesat masuk neraka. Termasuk tahlilan dibid'ahno, yasinan dibid'ahno, nisfu Sa'ban dibid'ahkan, Maulid Nabi dibid'ahkan. Ya. Hanya karena tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, karena di Madinah nggak ada, di Mekah nggak ada. Tapi jangan lupa loh ya, walaupun nggak ada tuntunannya, tapi nggak ada larangannya. Oke, itu nggak usah kita bahas. Jadi gini, kalau ada ustadz yang kemarin di Sidoarjo dibubarkan, wallahu alam bisawab, sing salah ustadznya apa bansere, wallahu alam bisawab, Allah yang tahu. Oke, tahlil dibid'ahkan. Dan banyak orang Indonesia yang sudah mulai termakan kajian-kajian ini, sudah nggak mau tahlil, sudah mengaku ahli sunnah, sudah mlebu swarga lah. Takut kalau tahlil itu bisa masuk neraka karena semua bid'ah sesat. Lho rek, aku takon ya, jawab karo nalurimu ya, jawaban karo ijtihadmu ya. Tahlil itu kan biasanya dilakukan di luar sholat. Biasanya dilakukan ba'da sholat isya. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang azan sholat isya dikumandangkan. Yo. Wis mari ngono, habis azan baru orang sholat qobliyah. Orang sholat qobliyah, sholat sunnah sebelum sholat isya itu qobliyah ya. Oke. Habis itu terus sholat isya. Sholat isya. Oke. Sholat isya ya.
Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai toh sholat isanya? Oke. Kadang-kadang orang masih dilanjut sholat ba'diyah. Bahkan kadang ada dilanjut orang sholat witir. Wes, assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai toh? Halo, selesai toh? Ibadah mahdohnya selesai toh? Hai, utek-utek bundel, selesai toh? Kalau sudah selesai sholatnya, selesai wajibnya, nonton TV boleh nggak? Boleh nonton TV? Boleh ya, oke. Jalan-jalan ke mall boleh nggak? Boleh. Belanja boleh nggak? Boleh. Ngetik buku boleh nggak? Boleh. Kalau selesai sholat mau ngapain boleh. Ngising boleh, joget boleh, badok boleh. Boleh ya? Boleh ya? Nah, terus kalau tahlilan boleh nggak? Ibadahnya sudah selesai. Nggak ganggu sholat, nggak ganggu rukun iman, nggak ganggu rukun Islam. Nggak ada tuntunannya, tapi juga nggak ada larangannya, dan nggak melanggar hukum. Yang dibaca di dalam tahlilan itu, yang secara umum di situ ada surat Yasin. Terus kemudian ada surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sampailah sampai turute. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dilanjut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul? Den dialae. Loh, kalau aku ngomong gini nih nanti dijawab gini ya. Loh, baik menurutmu kan belum tentu baik menurut Rasulullah, belum tentu baik menurut Allah. Menurut jawabannya ya. Di dalam tahlilan itu ada unsur silaturahim. Seminggu sekali tidak ketemu, ketemu seminggu sekali. Ada unsur sedekah. Ya kalau engkau mau cari negatif-negatifnya ya ada. Apapun kalau kamu pikir negatif ya negatif. Yang nyusahkan orang yang meninggal lah, hambur-hambur uang lah, hambur-hambur makanan lah, ya negatif terus. Tapi kalau kau cari positifnya positif. Itu loh dilakukan setelah sholat. Dan itu nggak melanggar hukum. Coba teman, ada surat Yasin. Oke, ada hadis ya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Coba lihat kitabnya Sahih Al-Jami. Halaman nomor piraku 2640 piraku, aku lali. Barang siapa membaca Al-Qur'an satu huruf, maka 10 keberkahannya. Satu huruf digaji 10 keberkahan sama Allah. Dan aku katakan Yasin itu bukan satu huruf, melainkan 2 huruf, ya dan shin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu ada berapa huruf coba kalau kena ke hadis ini coba. Kalau Anda yasinan malam Jumat, baca Yasin satu huruf 10 keberkahan. Kalikan itu ada berapa huruf itu Yasin itu. Dan kalikan ada berapa orang yang tahlilan itu. Belum surat Al-Baqarah, belum surat Al-Fatihahnya itu 156 huruf. Dikalikan teman. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaq Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Barang siapa, kata Allah di dalam surat Al-Fatir, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang mengerjakan sholat, barang siapa yang bersedekah sembunyi atau terang-terangan, maka dia sedang berniaga denganku yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Membaca Al-Quran itu berniaga sama Allah, investasi untuk akhirat. Satu huruf 10 keberkahan. Barang siapa bersedekah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, di dalam tahlil ada unsur sedekah.
Itu kamu anggap bid'ah, kamu anggap masuk neraka. Sedangkan tahlil sudah ada sejak berabad-abad silam. Yang mewariskan adalah wali-waliullah, orang-orang yang alim juga. Tiba-tiba kamu datang, kamu bid'ahkan. Orang yang tahlil kamu anggap bid'ah, kamu anggap sesat, dan kamu cap masuk neraka. Ya apa gak marah? Terus ente ada orang Indonesia ikut-ikutan, terlalu muntah-muntah, akhirnya gak mau tahlil. Bongkok kan, gak apa-apa, gak dosa rek. Tapi saat kan meneh kan ya. Maulid gak boleh, bid'ah. Kenapa? Rasulullah gak pernah melakukannya. Mahalul qiyam gak boleh, berdiri gak boleh. Ya apa? Anta syamsun, anta badrun. Bid'ah, masuk neraka. Membaca Al-Quran dibid'ahkan, tahlilan dibid'ahkan. Padahal sudah ada perintahnya. Nggak masalah soal teknis, mau malam Kamis, malam Rebo, malam Jumat itu teknis, menyatu dengan budaya. Maulid Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bersolahai orang-orang beriman, sholawatlah kamu kepada Nabi. Ada perintahnya. Soal teknis, boleh pakai rebana, boleh salafi, boleh tradisional, boleh modern, boleh setiap malam Jumat, boleh setiap malam Sabtu, boleh setiap hari, boleh setiap jam. Teknis. Muamalah, Maulid Nabi, Yasin, itu bukan wajib, bukan sunnah. Muamalah, nggak melanggar hukum. Lalu opo-opo kaole, ya opo. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ada perintah di dalam Al-Quran, beristighfarlah kamu kepadaku, kata Allah. Di dalam tahlil ada istighfar. Teknis, dibaca habis sholat boleh, dibaca sebelum sholat boleh, dibaca sambil ngantri di ATM boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil nyetir boleh. Astagfirullah, astagfirullah. Walaupun Rasulullah nggak pernah melakukannya. Lho rek iki lek dikembangno rek. Wong bautekmu, jembar pikiranmu. Apa maneh? Wis yo sampai semene cukup yo. Jadi lek wingi ana pengajian dibubarno karo banser di Sidoarjo. Aku enggak nyalano banserne ya enggak nyalano ustate. Aku terserah Gusti Allah, mbok sapa sing salah, sapa sing bener. Aku gak weruh. Kamu boleh ngaku ahli sunnah, boleh ahli sunnah. Jalannya harus seperti Rasulullah. Terserah PN swarga itu. Cuma yang enggak boleh itu dengan yakinnya kamu membid'ahkan orang lain, muamalahnya orang lain, orang kamu sesat-sesatkan. Tahlilan kamu bubarkan, maulid kamu bubarkan. Coba lek pengajianmu nggak boleh dibubarkan, tapi kalau maulid Nabi boleh dibubarkan. Mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Orang tuanya Nabi Muhammad katanya masuk neraka, bapaknya Rasulullah ada di neraka. Padahal itu khilafiyah juga, kontroversi. Dan ada yang mempercayainya, wallahualam bisawab lah. Wali Songo dianggap tidak ada. Wali Songo itu tidak ada loh. Wali Songo Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat berabad-abad. Iya, sudah ritual apa sih ziarah wali. Kamu anggap syirik, khurafat. Padahal mereka itu nggak nyembah kuburan. Di dalam kolbu mereka sudah ada manajemen sendiri yang otomatis mereka tahu tuh syirik atau enggak, batasan syirik atau enggaknya mereka yang punya manajemen kolbunya. Kamu syirik-syirikan, kamu anggap Wali Songo enggak ada. Lah cek enak ya awakmu lulusan ngendi awakmu iku. Tidak menghargai kearifan lokal, tidak menghargai budi pekerti lokal. Ya apa rek? Syirik itu secara hakiki menyekutukan Allah. Lah kalau sholat apa? Ziarah ke kubur kamu lihat dengan mata lahirmu terus kamu artikan itu menyekutukan Allah. Lah kok hebat tenan awakmu. Mereka punya manajemen kolbu. Mereka kadang-kadang gandel jubahnya Rasulullah dengan cara sholawat.
ya Rasul, kula niki tiyang hina, tiyang dhaif, kula mboten saged ketemu Allah kecuali hanya satu cara, gandol jubahin jenengan ya Rasul. Ada yang apa ya waliullah, ya Sunan Kalijogo, ya siapa Wali Songo, saya gandol karomahmu ya, tawasul di kuburan beliau kamu sesatkan, nyiram kembang di kuburan kamu sesatkan, ajarannya orang Hindu, masuk neraka. Oke, saya tutup saudaraku ya, mengerucut ya. Gini loh saudaraku, monggo kalau cocok dipakai, nggak cocok ya nggak usah dipakai lah. Semua ibadah, mulai melek sampai merem semuanya ibadah. Ibadah yang bagaimana? Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia sama dengan kaum itu. Lah semua kamu telan mentah-mentah gini loh ya opo. Nggak ada satupun nabi yang pakai jas. Nggak ada satupun nabi yang pakai kacamata. Terus kalau ada orang pakai jas, kalau ada orang pakai kacamata terus kamu anggap Yahudi gitu. Ya opo rek. Luas. Dakwah itu luas. Engko letak kayak dalil sifatnya qiyas kamu nggak mau. Rasulullah nggak pernah ceramah lewat YouTube. Rasulullah nggak pernah ceramah pakai live streaming. Rasulullah nggak pernah ceramah di syuting begini, nggak pernah. Bid'ah semua masuk neraka kabeh. Ada wilayah yang tidak boleh ada bid'ah, ada wilayah yang bid'ah itu kreativitas hidup. Bid'ah itu harus, nggak bisa hidup kalau nggak ada bid'ah. Ibadah makan pakai garpu bid'ah, kabeh bid'ah. Wis adan rek yo, muga-muga nyampe kepikiranmu yo, nyampe digawe, nggak nyampe yo kasa digawe. Pesanku yang terakhir, tak tutup. Dengarkan semua kajian ustadz. Bagaimanapun casingnya, bagaimanapun kostumnya, dengarkan semua. Tapi engkau harus punya filter ya. Pakai yang cocok, pakai yang baik, buang yang tidak baik. Jangan semua ditelan mentah-mentah. Walaupun casingnya ahli sunnah. Di dunia tidak ada kebenaran sejati kecuali Allah dan Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.